Kanal Feedgraph. Oh, hai, gua Rigo dan inilah kanal Feedgraph. Oke guys, jadi sebelum gue buat konten video hari ini, pagi tadi gue secara tidak sengaja nemuin artikel yang membahas mengenai aksara-aksara kuno yang pernah digunakan oleh manusia. Jadi ketika gue dapat artikelnya, terus ada abjadnya yang mirip dengan tulisan yang kita gunakan sekarang, jadi gue coba nulis tulisan kanal Feedgraph tadi. Mungkin kalian lihatnya kayak coret-coret ya, karena ya memang itulah kemampuan gue dalam menulis itu udah maksimal ya kayak gitu, mau gimana lagi. Tapi ada satu hal yang gue pelajarin dari artikel yang secara tidak sengaja ditemukan pagi tadi ini. Ternyata aksara atau tulisan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aksara, tulisan itu bisa mengubah dunia. Dengan aksara, dengan menulis, kamu bisa mengubah pandangan dunia terhadap sesuatu hal. Dan dengan aksara atau tulisan pula, kamu bisa berbicara tanpa harus berbicara. It's like how to tell something unspoken. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak pernah terlepas dari kegiatan membaca. Mulai dari membaca berita, entah baik itu yang dari koran ataupun secara online, kita baca dari portal berita online. Kemudian kita juga mungkin selalu membaca kemasan-kemasan dari produk makanan yang akan kita makan tentunya. Paling tidak kita akan mengecek tanggal kedaluarsanya. Kemudian yang terakhir, coba bayangkan sehari saja hidup kalian tanpa stalking account media sosial kalian. I think it's gonna be a bad day, right? Tulisan itu kalau tidak ditemukan, tidak dibudayakan oleh manusia untuk menulis, mungkin akan banyak sekali kisah-kisah dari masa lalu yang akan berubah kronologinya. Kita tahu kalau cerita itu sudah disampaikan dari mulut ke mulut, maka dipastikan ceritanya kalau nggak bertambah, itu pasti berkurang. Benar nggak? Lah iya. Teknik berbicara menggunakan angka dan kode-kode yang dirangkai menjadi sebuah kalimat ini merupakan terobosan besar yang dibuat oleh peradaban manusia. Tapi pernah nggak kalian berpikir, kapan sih pertama kali manusia itu mengembangkan sistem penulisan? Dan bangsa mana sih yang mengembangkan tulisan pertama? Tulisan apa yang pertama kali dibuat oleh manusia? Kalau kalian menjawab, jawabannya adalah hieroglif dari Mesir kuno, maka jawaban kalian adalah salah. Karena untuk menjawab pertanyaan mengenai tulisan tertua di dunia, kita harus terbang ke negeri dua sungai, negeri 1001 malam, Republik Islam Irak. Karena di Iraklah pertama kali manusia mengembangkan sistem penulisan. Sistem penulisan yang kita sebut hari ini sebagai tulisan cuneiform. Dan pada topik kali ini kami sudah merangkum hal-hal menarik mengenai tulisan tertua di dunia, cuneiform. Janji harus nonton sampai habis. Bacot, buruan gue mau lihat faktanya. Tapi sebelumnya, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe bagi kalian yang baru datang ke kanal Feedgraph, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar kami bisa memberitahu kalian kapan kami akan mengupload video terbaru dari channel kami. Kemudian kalau kalian merasa video dalam channel ini itu bermanfaat, silakan share video ini ke account sosial media yang kalian miliki. Oke, lanjut. 1. Arti cuneiform. Cuneiform sendiri itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, di mana kata cuneiform itu merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata cuneus yang berarti paku dan forma yang artinya garis. Dan apabila ditranslate ke bahasa Indonesia, maka arti cuneiform sendiri adalah tulisan paku. Karena memang kalau dilihat dari bentuk tulisannya, huruf dalam tulisan cuneiform itu memang berbentuk seperti susunan paku. 2. Sejarah penulisan. Seperti yang udah gue sampaikan tadi,
Salah satu fungsi dari tulisan itu adalah bagaimana cara manusia mengekspresikan, bagaimana cara manusia berkomunikasi dengan manusia yang lain tanpa harus berbicara. Pada awalnya, manusia itu menggunakan bahasa nonverbal untuk berkomunikasi, mulai dari gerakan tubuh. Gerakan tubuh ini kemudian berubah ketika manusia yang punya jiwa seni mulai memainkan perannya dalam kehidupan masyarakat. Mereka mulai melukis dinding-dinding goa yang menjadi tempat mereka tinggal pada waktu itu untuk menyampaikan kisah yang ingin mereka ceritakan ke orang lain. Tapi, berkomunikasi melalui gambar ini punya salah satu kelemahan yang gue tangkap. Contoh, gue mau gambar sapi, tapi orang lain lihatnya itu gambarnya ayam. Tapi gue bermaksud nyeritain sapi, bukan ayam. Tapi orang nangkepnya itu ceritanya tentang ayam. Sehingga terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak di sini, di mana usaha transfer data dari yang ingin bercerita dengan penerima cerita ini menjadi tidak nyambung pada akhirnya. Sehingga manusia pada waktu itu dalam hal ini adalah bangsa Sumeria yang mengembangkan sistem penulisan pertama di Mesopotamia, itu menyepakati sesuatu hal yang mereka sebut kode untuk seluruh suara yang keluar dalam bahasa komunikasi yang mereka gunakan. Nah, kode-kode inilah yang kemudian kita sebut dengan nama tulisan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan bangsa Sumeria mulai membudayakan kegiatan membaca dan menulis ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Gleason dan Rader pada tahun 1998, di mana penelitian ini membuahkan sebuah buku berjudul Psycholinguistic. Dalam bukunya, mereka menyampaikan hasil penelitian yang mereka lakukan bahwa bangsa Sumeria itu sudah melakukan kegiatan literasi sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Dan itu berarti bangsa Sumeria sudah melakukan kegiatan baca dan tulis sejak 5.000 tahun yang lalu. 3. Cuneiform tidak ditulis di kertas. Fakta yang ketiga itu adalah tulisan cuneiform tidak pernah ditulis dalam lembaran kertas dan tidak pernah ditulis oleh sebatang pena. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena buku merek Sidu dan pena pilot yang harganya 2.000-an itu marketingnya belum sampai ke Mesopotamia. Krik, krik, krik. Jir, garing bedkek jokes bapak WhatsApp. Oke, sorry, jadi ini serius. Kenapa kemudian tulisan bangsa Sumeria, tulisan cuneiform itu tidak pernah termuat dalam sebuah kertas? Jawabannya karena memang kertas dan ballpoint pada waktu itu memang belum ditemukan oleh manusia. Sehingga apa yang menjadi media tulis bangsa Sumeria pada waktu itu? Mereka memanfaatkan lumpur dari sungai Efrat dan Tigris untuk digunakan sebagai media tulis. Terus gimana caranya, Bang? Pertama-tama, orang Sumeria akan mengambil lumpur dari sungai Efrat dan Tigris. Kemudian, lumpur ini akan mereka cetak ke dalam bentuk-bentuk tablet segi 4. Nah, sebelum lumpurnya mengering, manusia Sumeria akan menuliskan kalimat-kalimat yang ingin mereka ceritakan kepada orang-orang di sana. Baru setelah itu, tablet-tablet tanah liat tadi itu dipanggang. Kemudian setelah mengering, tablet-tablet ini baru bisa digunakan sebagai media penyebaran informasi. Oke, itu adalah fakta yang ketiga. Kita lanjut ke fakta selanjutnya. Asyap santuy. 4. Alfabet lebih dari 1.000. Gila, untuk fakta yang keempat ini gila, gua amazed banget sih. Alfabetnya aja sampai 1.000 cuy. Gimana cara ngapalinnya gitu? Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atib, Jamal. Ya, walaupun setelah diteliti lebih lanjut oleh para arkeolog, jumlah alfabetnya itu memang lebih dari 1.000 jenis. Kemudian untuk huruf-huruf yang bunyinya hampir mirip itu kemudian disatukan oleh para arkeolog sampai akhirnya terus dipres dari yang awalnya 1.000-an alfabet kemudian turun menjadi hanya sekitar 600 alfabet saja. 5. Arsip tertua. Hari ini kita menggunakan ini.
flash disk ataupun kita menggunakan memory card untuk menyimpan file-file kesayangan kita. Tapi tahu nggak kalian, selain sebagai tulisan pertama, tulisan tertua yang dibuat oleh manusia, ternyata cuneiform juga berperan sebagai penyimpanan data pertama yang pernah dibuat oleh manusia. Jadi sebelum adanya tulisan cuneiform, manusia tidak pernah terfikir untuk menceritakan bagaimana cara menyimpan cerita yang mereka punya untuk disampaikan ke generasi selanjutnya. Nah, jadi setelah ditemukannya cuneiform, barulah mereka berusaha untuk menulis apa-apa saja yang sudah mereka tahu, mereka catat, kemudian diberikan kepada generasi-generasi yang datang setelah mereka. Adapun yang pertama kali dicatat oleh bangsa Sumeria ketika berhasil menemukan tulisan cuneiform itu adalah stok makanan, kemudian ada hasil panen, dan yang ketiga itu adalah harga dari barang yang akan mereka perdagangkan. Hal ini tidak mengherankan karena memang bangsa Sumeria mengandalkan kegiatan pertanian dan perdagangan sebagai penopang kegiatan ekonominya. Selanjutnya, tulisan cuneiform itu isinya berkembang seiring berkembang pula kesusastraan bangsa Sumeria. Ada yang penasaran bagaimana bunyi dari bahasa Sumeria, sedangkan bahasa ini tidak lagi dituturkan oleh manusia modern sekarang? Ayo kita dengarkan suara berikut ini. Ning tuku tuku al sud, namukura al kuno. Ning tuku tuku al sud, namukura al kuno. Jadi ini adalah peribahasa kuno bangsa Sumeria yang artinya wealth is far away, but poverty is close at hand. Jadi maknanya untuk kaya itu kamu harus bekerja dengan keras, karena hanya dengan bermalas-malasan maka kamu sudah dekat dengan kemiskinan yang sudah ada di dalam genggaman. Dalam banget kan? Oke guys, jadi itulah hal-hal menarik yang dapat kita temui dari tulisan tertua di dunia, cuneiform. Jadi kalau kamu punya pertanyaan atau saran mengenai konten-konten yang dibuat oleh kanal kita, write your comment below. Atau kamu juga boleh DM ke Instagram gue di @rigo.ibnuhamzah. See you at the next topic. Bye-bye.